Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, gimana puasanya? Lancar nggak? Nah, harus lancar dong hingga akhir puasa nanti ya. Jadi ini puasa sudah menjelang ke 18 ya. Pada hari ini sudah 18 puasa. Oke ya teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan nih skoliosis ya. Ini berdasarkan artikel juga ya, jadi saya jelaskan tetap berdasarkan artikel. Oke ya, langsung saja. Skoliosis adalah kondisi di mana tulang belakang melengkung, seperti huruf C ataupun S. Skoliosis lebih sering ditemukan pada anak-anak sebelum masa pubertas, yaitu pada usia 10 hingga 15 tahun teman-teman. Yang sering terjadi biasanya ringan, namun dapat berkembang menjadi lebih parah seiring bertambahnya usia. Khususnya pada wanita, bila skoliosis menjadi parah, bisa disebabkan penderitanya mengalami gangguan jantung, paru-paru, dan kelemahan pada tungkai. Jadi di sini saya jelaskan hanya sedikit. Selanjutnya prakteknya ada terapi fisik nih. Nah, itu dari saya ya. Jadi sembuhnya secara alami dengan terapi fisik. Ribut sekali itu ayamnya teman-teman ya. Oke, penyebab skoliosis. Sebagian besar kasus skoliosis tidak ditemukan penyebabnya ataupun idiopatik. Namun, terdapat beberapa kondisi yang dapat memicu terjadinya skoliosis. Yang pertama, cedera tulang belakang, infeksi tulang belakang, bantalan dan sendi tulang belakang yang mulai aus akibat usia, bawaan lahir, dan gangguan saraf dan otot. Ya. Selanjutnya diagnosis skoliosis, yaitu dilakukan oleh dokter dimulai dengan menanyakan gejala yang dialami pasien dan penyakit yang pernah dialami. Selanjutnya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Dalam pemeriksaan fisik, dokter akan meminta pasien untuk berdiri atau membungkuk. Selain pemeriksaan fisik, dokter juga dapat melakukan pemeriksaan foto röntgen ataupun CT scan untuk memastikan adanya gejala skoliosis dan mengetahui tingkat keparahan lengkungan tulang belakang. Ya. Selanjutnya terapi skoliosis. Penanganan skoliosis dilakukan berdasarkan tingkat keparahan, usia, dan serta kondisi lengkungan tulang belakangnya. Ya. Jadi terapi skoliosis pada anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Yang pertama, terapi untuk anak-anaknya, yaitu pengobatan yang diperlukan skoliosis yang ringan, mengikat tulang belakangnya masih dapat kembali lurus pada usia anak-anak yang bertambah usianya. Meskipun demikian, perkembangan penyakit ini perlu terus diamati oleh dokter, ya. Agar lebih efektif, dipasang penyangga biasanya teman-teman. Ya, penyangga ini terbuat dari plastik yang dikenakan di bawah lengan sekitar tulang rusuk. Ya, agar lebih efektif penyangga ini perlu dikenakan sepanjang hari. Berarti untuk anak-anak harus dipakai setiap hari teman-teman. Ya, pemakaian penyangga dapat dihentikan saat pertumbuhan tulang belakang berhenti, yaitu 2 tahun setelah anak perempuan mulai mengalami menstruasi, saat kumis ataupun jenggot pada wajah anak laki-laki mulai tumbuh, saat tidak ada penambahan tinggi badan. Jadi saat masa pubertasnya itu habis teman-teman, ya. Jadi stuck. Oke, selanjutnya terapi skoliosis pada orang dewasa. Yang pertama, pemberian obat pereda nyeri. Yang kedua, suntik kortikosteroid di rongga tulang belakang. Ya. Untuk obatnya, obat pereda nyeri yang bernama obat antiinflamasi non steroid seperti ibuprofen. Ya. Selanjutnya operasi skoliosis. Ada 3 operasi. Yang pertama, operasi penggabungan tulang, yaitu dalam operasi ini 2 atau beberapa ruas tulang belakang disatukan
sehingga membentuk satu tulang. Yang kedua, operasi laminektomi, yaitu tulang belakang yang melengkung diangkat untuk menghilangkan tekanan pada saraf. Yang terakhir, operasi disektomi, yaitu operasi ini mengangkat salah satu bantalan ataupun cakram pada tulang belakang guna mengurangi tekanan pada saraf. Ya, cakram kayak cakram sepeda motornya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, jadi itu saja untuk artikelnya. Jadi skoliosis ya, miringnya tulang seperti huruf C ataupun S ya. Oke, setelah ini saya akan memberikan gimana terapi fisik nih ya, supaya sembuhlah skoliosis secara alami tanpa operasi. Oke teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk gerakan skoliosis yang pertama seperti ini ya. Jadi badan seperti ini, lalu tangan sebelah kiri ya. Nah, jadi sebelah sini. Oke, kita tahan selama 10 detik. Jadi ini seperti Superman ya teman-teman. Oke, kita ganti. Oke, itu untuk latihan yang pertama ya. Teman-teman lakuin sebanyak 4 set. Di yang pertama satu tangan itu 10 detik. Kalau sudah bisa, tambah lagi dan tambah terus ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan yang kedua seperti ini ya. Jadi ini seperti latihan kegel ya, senam kegel. Seperti ini. Nah, tapi ini kita tahan. Nah, seperti ini. Tahan selama 15 detik. Oke. Buang napas, ambil napas. Oke, selesai latihan yang kedua. Oke, kita masuk ke latihan yang ketiga. Oke, teman-teman, latihan yang ketiga crunch. Jadi ini kita tahan ya, bukan kita perbanyak repetisi. Oke, seperti ini. Nah, ini tahan. Oke, selesai latihan yang ketiga ya. Selanjutnya latihan yang keempat seperti ini, seperti Superman ya, seperti ini. Nah, kaki luruskan. Oke, tahan. Selama 10 detik ya. Oke, kita coba lagi. Ambil napas. Oke. Untuk latihan keempat nih, lakukan seperti di latihan yang kedua ya. Pertama 10 detik, kalau sudah lancar tambah terus ya. Oke, selanjutnya plank, side plank seperti ini. Tahan 10 detik juga. Oke, seperti itu. Kita ganti posisi.
Oke, untuk side plank sama juga, lakukan 10 detik kali 4 set ya. Kalau sudah lancar tambah terus detiknya. Oke, untuk latihan yang terakhir plank biasa seperti ini. Oke, itulah tadi beberapa latihan skoliosis buat teman-teman ya. Semoga teman-teman sembuh dengan terapi fisik ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.